Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi kita hari ini. Jika kemarin kita telah membahas uji hipotesis rata-rata dan uji hipotesis proporsi secara manual, intinya apa? Agar kita paham bagaimana prosedur yang harus dilalui untuk melakukan uji hipotesis. Jadi ada beberapa prosedur dari kita merumuskan hipotesis hingga kita membuat kesimpulan. Nah, pembahasan hari ini tetap tentang analisis inferensial, tepatnya uji T untuk satu sampel. Nah, bagaimana cara-caranya? Ini tidak jauh dari, bahkan ini sebenarnya adalah uji rata-rata yang telah kita bahas sebelumnya, tetapi dengan memanfaatkan SPSS. Gimana langkah-langkahnya? Kita ikuti materi hari ini. Sebelumnya, analisis data dalam metode kuantitatif dalam mata kuliah kita ini menggunakan analisis statistik. Jadi kita menggunakan statistik dan tools yang memang diperlukan. Analisis data ini terdiri atas statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif itu tentang gambaran responden yang kita teliti. Nah, yang ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Sedangkan statistik inferensial tujuannya adalah untuk membuat kesimpulan atau ingin menguji sebuah hipotesis. Statistik inferensial ini terdiri atas non-parametrik dan parametrik. Apa bedanya? Kalau parametrik, data yang kita gunakan itu harus berdistribusi normal, kemudian variansinya homogen dan datanya interval atau rasio. Sedangkan non-parametrik ini adalah kebalikan dari parametrik. Bisa sebenarnya non-parametrik ini menggunakan data yang interval atau rasio, tapi jika data tersebut tidak berdistribusi normal. Kemudian ada banyak pilihan nantinya tentang tools parametrik yang bisa digunakan dalam penelitian kita, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan sehingga kita bisa memutuskan uji analisis apa yang cocok untuk data yang akan kita teliti. Nah, prosedur pemilihan teknik analisis statistik inferensial yang cocok sederhananya harus mempertimbangkan 4 hal. Yang pertama, kita perhatikan rumusan masalah. Apakah dia berbentuk deskriptif, komparatif, atau asosiatif? Kita sudah membahas ya sebelumnya bahwa ada hipotesis yang bersifat deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Kalau pada rumusan masalah, contoh rumusan masalah yang deskriptif adalah seberapa tinggi produktivitas kerja karyawan. Karena deskriptif ini dia tidak ingin melihat hubungan atau perbandingan. Beda dengan komparatif, bunyinya bisa apakah terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian kalau asosiatif, apakah ada pengaruh? Nah, begitu bunyi dari rumusan masalah. Kemudian pertimbangan kedua adalah perhatikan hipotesisnya, masih terkait dengan apakah dia deskriptif, komparatif, atau asosiatif. Karena ini akan sangat berpengaruh terhadap teknik analisis statistik inferensial yang cocok. Kemudian kelompok data, apakah dia berpasangan atau dia independen. Berpasangan ini biasanya dia berasal dari kelompok sampel atau responden atau objek yang sama, tetapi diberikan perlakuan sebelum dan sesudah pretest dan sesudah tes. Kalau independen, dia terpisah antara kelompok yang diujinya. Untuk mudahnya nanti bisa kita pahami melalui contoh. Kemudian pertimbangan yang keempat itu berdasarkan jenis datanya. Apakah dia interval, rasio, ordinal, atau nominal? Kalau ordinal nominal, sudah pasti kita menggunakan teknik analisis non-parametrik. Sedangkan interval rasio kita menggunakan parametrik asal datanya berdistribusi normal.
Nah, hari ini kita mempelajari salah satu uji alat analisis inferensial, yaitu uji beda untuk statistik parametrik. Uji beda untuk statistik parametrik ini terdiri atas 3 atau dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk satu sampel, yang kedua untuk sampel saling bebas atau independen, yang ketiga untuk sampel yang berpasangan. Nah, uji beda T ini terdiri atas untuk 3. Jadi gunanya kita untuk mengetahui jenis datanya tadi, karena uji bedanya kan berbeda yang kita gunakan, apakah dia satu sampel atau independen atau berpasangan. Kalau uji satu sampel ini, kita ingin menguji apakah suatu nilai tertentu berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Jadi uji tes satu sampel ini menguji hipotesis yang bersifat deskriptif. Uji tes satu sampel ini sama dengan uji hipotesis rata-rata yang secara manualnya sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian uji tes sampel saling bebas dan uji tes sampel berpasangan ini untuk menguji hipotesis yang bersifatnya komparatif, yang sifatnya membandingkan. Nah, paham ya kenapa kita harus paham apakah dia hipotesis deskriptif, asosiatif, atau komparatif, karena alat statistik atau jenis uji statistik yang akan kita gunakan berbeda. Uji tes satu sampel ini untuk hipotesis yang bersifat deskriptif, sedangkan uji tes sampel saling bebas dan uji tes sampel berpasangan ini untuk hipotesis yang bersifat komparatif. Nah, kita masuk ke klasifikasi pertama dari uji T, yaitu uji tes satu sampel. One sample test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Jadi uji tes sebagai teknik pengujian hipotesis deskriptif. Kata kuncinya ya, satu sampel ini untuk pengujian hipotesis deskriptif. Memiliki 3 kriteria, yaitu uji pihak kanan, kiri, dan 2 pihak. Sudah tidak asing lagi kan dengan istilah uji satu pihak kanan, uji satu pihak kiri, dan uji 2 pihak. Karena terkait uji pihak kanan, kiri, dan 2 pihak ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk mudahnya kita langsung masuk ke soal. Jadi kita diberikan data hasil ujian matematika Universitas Gunung Kelut yang terdiri atas 40 orang siswa. Di sini ada nama, jenis kelamin, dan nilai. Kemudian rumusan masalahnya, bagaimana tingkat keberhasilan belajar siswa? Nah, kita ingin membuat uji hipotesis terkait rumusan masalah ini. Jadi, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada beberapa prosedur untuk uji hipotesis. Yang pertama, perumusan hipotesis, kemudian kita hitung T statistik. Kalau kemarin kita menghitungnya dengan manual, maka sekarang kita menggunakan SPSS, kemudian kita tentukan batas daerah dan T tabelnya, kemudian kita tentukan kriteria, kita bandingkan, lalu kita buat kesimpulan. Kita masuk ke langkah pertama, perumusan hipotesis. Perumusan hipotesisnya, hipotesis alternatif yang kita tetapkan adalah tingkat keberhasilan belajar siswa kurang sama dari 70% dari yang diharapkan. Berarti secara statistik HA-nya dapat kita buat mu0, karena kata kuncinya adalah kurang sama dari, berarti tandanya adalah kurang sama dari 70%. Kemudian H0-nya lebih dari 70%, berarti kita buat lambangnya lebih. Kalau dilihat dan kita kaitkan dengan pembahasan sebelumnya, maka ini termasuk ke uji satu
uji satu pihak kiri. Itu langkah yang pertama, perumusan hipotesis. Kemudian kedua, perhitungan T statistik. Nah, kita akan langsung ke penggunaan SPSS. Nah, kita sekarang akan melakukan atau menghitung T statistik. Jika kemarin di uji hipotesis proporsi dan rata-rata kita menggunakan cara manual, kali ini kita akan menghitung dengan memanfaatkan aplikasi SPSS. Seperti biasa, kita harus input data di variable view. Saya tidak akan menjelaskan banyak bagian ini karena sudah saya jelaskan di video pembelajaran sebelumnya bagian analisis deskriptif. Nah, kita masukkan data-data yang kita perlukan sehingga muncul seperti di layar ini. Kemudian kita masuk ke data view. Data view saya masukkan semua datanya. Teman-teman nanti bisa memasukkan langsung misalnya nama dari 1 sampai habis di sini, kemudian jenis kelamin dan nilainya. Tapi juga bisa input dulu di Microsoft Excel, kemudian baru disalin di SPSS. Nah, karena kita fokusnya ke statistik parametrik, maka langkah pertama kita adalah kita harus uji normalitas data. Karena syarat dari parametrik itu adalah data berdistribusi normal. Bagaimana langkah-langkahnya? Maka pertama kita pilih analyze, kemudian kita pilih non-parametric test, kemudian kita pilih one sample. Nah, di sini muncul dialog seperti ini di layar, maka kita pindahkan kolom nilai ke kanan, kemudian oke. Maka akan keluar hasil. Keluar hasilnya, bagaimana cara melihat data itu normal? Kita lihat nilai asymmetric-nya, yaitu 0,2. Ciri-ciri data berdistribusi normal bahwa nilai asymmetric-nya lebih besar daripada 0,05. Maka data kita berdistribusi normal. Kita kembali ke layar kerja kita akan menghitung T statistik kita dengan cara kita pilih analyze, kemudian kita pilih compare means, kemudian kita pilih one sample test karena kita hanya menguji untuk satu sampel. Jika selanjutnya kita akan menguji independen dan paired, maka kita memilihnya. Kita pilih one sample test, kemudian kita pindahkan nilai ke sebelah kanan, kemudian kita oke. Maka akan keluar hasil. Pertama akan keluar hasil di bagian one sample statistik, kemudian one sample test. Dari mana kita bisa melihat nilai T statistiknya? Yaitu dari nilai T sebesar 57,242. Nah, simpan dulu ya bahwa kita sudah mendapatkan hitung kita sebesar 57,242 karena nanti kita akan membandingkannya dengan T tabel. Mendapatkan T hitungnya, langkah ketiga kita adalah menentukan batas daerah penerimaan dan penolakan. Di sini kita akan menentukan T tabelnya. T tabel diperoleh dengan kita menentukan derajat kebebasan. Derajat kebebasannya adalah 40 dikurang 1. Berarti derajat kebebasannya adalah 39. Pada T tabel silakan dilihat pada derajat kebebasan 39 dengan signifikansi 5%. Berarti lihat di atasnya 0,05 karena dia satu arah. Teman-teman akan memperoleh hasilnya 1,68. Saya tidak akan memberikan slide lagi tentang bagaimana cara membaca T tabel karena saya sudah menjelaskan pada video pembelajaran sebelumnya. Kemudian hipotesis kita tadi adalah uji satu pihak kiri. Maka jika nilainya berada di sebelah kiri atau lebih kecil dari T tabel, maka HA kita bisa diterima. Itu langkah ketiga. Kemudian kita lanjut ke langkah keempat, kita tentukan kriteria penerimaan atau
penolakan. Karena kasus kita adalah uji satu pihak kiri, maka kriterianya adalah jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0-nya ditolak. Tapi jika T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel, maka H0 tidak dapat ditolak atau H0 diterima. Nah, kemudian langkah kelima, kita bandingkan nilai T hitung dengan T tabel. T hitung kita ada 57,242, kemudian T tabel kita ada 1,68. Langkah terakhir dari uji hipotesis, kita membuat kesimpulan. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, di mana nilai T hitung adalah 57,242, sedangkan T tabelnya 1,699, maka H0 tidak dapat ditolak atau H0 diterima. Artinya, tingkat keberhasilan belajar siswa itu lebih dari 70, karena bunyi H0 kita adalah tingkat keberhasilan belajar siswa lebih dari 70. Sekian video pembelajaran terkait uji T untuk satu sampel. Semoga bermanfaat dan bisa memudahkan teman-teman dalam memahami materi kita. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.